Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak mengkisahkan tentang kisah Joko Tingkir, pendiri Kerajaan Pajang bagian ke-18. Gemparlah Kerajaan Demak begitu mengetahui Sunan Prawoto, Permaisuri meninggal, apalagi si pembunuh juga diketahui meninggal. Tidak memerlukan waktu lama identitas pembunuh pun diketahui, yaitu Rangkut dari Jipang, anak buah Arya Penangsang. Para prajurit Kerajaan Demak pun mengabarkan kematian Sunan Prawoto kepada kerabat kerajaan, salah satunya adalah Ratu Kalinyamat, adinda dari Sunan Prawoto. Kematian Sunan Prawoto pun sampai pula ke telinga Arya Penangsang, melalui pasukan telik sandinya. Ia pun bergumam, "Ayahanda, semoga damai di alam baka, hari ini darahmu telah terbayarkan dengan lunas. Doakan anakmu ini bisa menguasai tanah Jawa ini." Kepada sanak keluarga Rangkut yang ditinggalkan, Arya Penangsang tidak lupa memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih atas kesetiaan dan keberhasilan menjalankan tugas. Ratu Kalinyamat dan suaminya, Pangeran Kalinyamat, begitu kaget mendengar kabar akan kematian kakanda Ratu Kalinyamat, yaitu Sunan Prawoto. Mereka berdua langsung ke Demak, dan ketika melihat Sunan Prawoto dan Permaisuri telah terbaring kaku dan bersimbah darah, tangis kesedihan menyelimuti Ratu Kalinyamat. Mereka berdua memperoleh informasi bahwa Rangkut hanyalah anak buah Arya Penangsang, dan mereka tahu bahwa Arya Penangsanglah dalang semua ini. Baik Pangeran ataupun Ratu Kalinyamat agak bingung, langkah apa yang harus dilakukan. Jika mereka melabrak Arya Penangsang, mereka berdua merasa mereka bukanlah lawan dari Arya Penangsang. Percuma saja melawan Arya Penangsang. Mereka akhirnya sepakat akan mengadu kepada Sunan Kudus, guru dari Arya Penangsang, dan berharap Sunan Kudus bisa memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatan anak muridnya. Segeralah Pangeran dan Ratu Kalinyamat dengan dikawal beberapa prajurit pilihan menuju ke tempat kediaman Sunan Kudus. Pergerakan Pangeran dan Ratu Kalinyamat ini juga dicium oleh para telik sandi Jipang, dan melaporkan kepada Arya Penangsang. Kedatangan Pangeran dan Ratu Kalinyamat ke kediaman Sunan Kudus, tidaklah membuat kaget Sunan Kudus, ia pun sudah menduga akan hal ini. Kabar tentang kematian Sunan Prawoto sampai juga ke telinga Sunan Kudus. Ia cukup sedih atas kematian salah satu muridnya itu, namun ia tidak bisa menyembunyikan rahasia, ia tidak bisa terus-menerus untuk berbohong dalam tanda kutip, dengan tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Memang segala sesuatu yang akan terjadi, pastilah atas izin dan perkenan Gusti Allah, tidak bisa satupun kekuatan yang bisa mencegahnya. Sunan Kudus menginginkan masyarakat yang religius. Namun hal ini akan sulit tercapai apabila Kerajaan Demak tidak dipimpin oleh pemimpin yang kuat. Semula ia mengharapkan Raden Kikin, ayahanda Arya Penangsang yang bisa menjadi pemimpin yang kuat. Namun harapannya pupus, ketika muridnya sendiri Sunan Prawoto berada di balik pembunuhan Raden Kikin alias Pangeran Sekar Sedoing Lepen. Agar memuluskan ayahandanya Raden Trenggono menjadi Sultan Demak. Setelah Arya Penangsang dewasa, harapannya tercurah kepada Arya Penangsang, yang bisa memimpin Demak menguasai seluruh tanah Jawa. Memang ketika Demak berada di bawah kekuasaan Sultan Trenggono, wilayah timur seperti Belambangan, Gresik, Surabaya maupun barat Jawa seperti Cirebon, Banten, tidaklah tunduk kepada Kerajaan Demak. Jika Demak tidak bisa menjadi penguasa tanah Jawa, sulit sekali mewujudkan masyarakat yang religius yang dicita-citakan oleh Sunan Kudus. Sunan Kudus berusaha agar Arya Penangsang bisa menjadi penguasa Kerajaan Demak, selain memang ia yang lebih berhak, kepemimpinan Arya Penangsang pun cukup kuat untuk menguasai seluruh tanah Jawa. Sedang asyiknya ia mendambakan Kerajaan Demak yang akan menjadi besar,
muridnya memberi kabar bahwa Pangeran dan Ratu Kalinyamat telah datang dan ingin bertemu dengan Sunan Kudus. Wajah Ratu Kalinyamat tampak sangat berduka, dan Sunan Kudus sudah dapat menduga maksud kedatangan mereka berdua. "Katakanlah, apa maksud kedatangan kalian berdua?" demikian tanya Sunan Kudus. Tanpa menunggu Ratu Kalinyamat pun berkata, "Tentu Kanjeng Sunan Kudus telah mendengar tentang wafatnya Sunan Prawoto yang dibunuh oleh seseorang yang bernama Rangkut, seorang utusan Adipati Jipang. Arya Penangsang, murid Kanjeng Sunan. Kami mohon petunjuk dan keadilan dari Kanjeng Sunan." Dengan tenang Sunan Kudus pun berkata, "Setiap kejadian tentu ada sebabnya, tahukah kalian mengapa Arya Penangsang melakukan hal itu?" Pangeran dan Ratu Kalinyamat pun hanya bisa terdiam. Sunan Kudus pun langsung mencecar dengan pertanyaan. "Kalian tahu siapa yang membunuh ayahanda Arya Penangsang?" Ratu Kalinyamat pun menjawab, "Ki Surayata." "Kanjeng Sunan." Sunan Kudus pun menjawab, "Memang Ki Surayata yang membunuh Raden Kikin, namun ia hanyalah orang suruhan, dan dalang pembunuhan itu adalah Kang Masmu, yaitu Sunan Prawoto. Aku tidak membela siapa-siapa namun menjelaskan apa adanya." Dada Ratu Kalinyamat terasa sesak, dan ia sudah dapat menduga kemana arah pembicaraan Sunan Kudus. Ia sangat emosi atas kematian kakak tercintanya, Sunan Prawoto, yang ada di benaknya adalah Arya Penangsang berhutang nyawa kepadanya. Ia menginginkan darah Arya Penangsang, dan ia berharap Sunan Kudus selaku gurunya bisa menjatuhkan hukuman kepada anak muridnya Arya Penangsang. Apakah keinginannya bisa terwujud? Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, ikuti pembicaraan selanjutnya di episode berikutnya ya bro. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kisah-kisah selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.